Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Cahyo Wicaksono dari SMP Negeri Sultaman kelas 8D nomor absen 23. Di sini saya mendapatkan tugas dari sekolah untuk mencari informasi dan mewawancarai narasumber dari berbagai tempat bersejarah di daerah Sidoarjo. Iya gitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Cahyo Wicaksono dari kelas 8D absen 23. Di sini saya sudah berada di rumah pintar bersama Bapak Marsudi. Oke. Pak, sini saya akan bertanya, bagaimana sejarah berdirinya rumah pintar ya? Terima kasih Mas Faisal. Jadi rumah pintar ini sejarahnya adalah pertama kali keprihatinan dari Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, waktu itu melihat terjadinya gempa bumi yang dahsyat di Aceh, bahkan terjadi tsunami yang luar biasa, sehingga banyak anak-anak yang terlantar, yang tidak punya orang tua, yang sudah nggak punya rumah, sudah nggak bisa sekolah. Akhirnya inisiatif Ibu Presiden, Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, maka didirikanlah di daerah situ rumah pintar, di mana rumah pintar itu membantu mereka paling tidak menghilangkan trauma dia, membantu dia untuk bisa belajar lagi, dan yang terpenting menguatkan mental mereka. Baik, Pak. Akhirnya di banyak tempat didirikan rumah pintar termasuk di Juanda ini. Mengapa rumah pintar ini dianggap penting, Pak? Ya, jadi rumah pintar dianggap penting karena rumah pintar ini satu, melengkapi kebutuhan belajar yang ada di sekolah. Jadi kadang-kadang anak-anak ini yang tidak didapat dari sekolah kita berikan di sini. Contoh misalnya pelajaran budi pekerti, kedisiplinan, bela negara, mengenal permainan tradisional, mengenal dunia penerbangan. Itu tidak ada mungkin di sekolah, kita melengkapi. Sehingga kita menjadi idolanya anak-anak pada kepingin ke sini karena dia bisa bermain outbound, bisa memberi makan satwa, bisa senam bersama, bahkan mereka bisa mengenal dunia penerbangan secara dekat. Oke, Pak. Apa manfaat dari rumah pintar ini, Pak? Manfaatnya sangat banyak. Yang jelas, yang pertama bagi anak-anak atau pengunjung, dia akan mengenal bahwa pentingnya kita berbudi pekerti yang baik, pentingnya menghargai orang lain, pentingnya peduli terhadap lingkungan. Dan yang juga mungkin manfaat yang utama, mereka lebih mengenal tentang penerbangan. Karena rumah pintar ini letaknya berdekatan dengan Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda, sehingga disitulah anak-anak lebih mengenal pesawat-pesawatnya Angkatan Laut, pesawat-pesawatnya komersial, dan sebagainya. Baik, Pak. Yang terakhir, apa pesan Bapak untuk pengunjung untuk generasi muda, terutama untuk menghargai peninggalan sejarah? Ya, hanya satu yang saya pesankan. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena sejarah adalah modal dari kebesaran suatu negara. Seperti Amerika, mereka tidak meninggalkan sejarahnya, sehingga Amerika menjadi negara yang besar. Dan sekali lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Baik, Pak. Terima kasih atas wawancara Terima Bapak. kasih. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Cahyo Wicaksono dari kelas 8D absen 23. Sini saya sudah berada di Candi Dermo.
dan bersama Mas. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ghazali selaku juru pelihara di Candi Dermo. Ya, oke Mas. Saya mau bertanya, bagaimana sejarah berdirinya Candi Dermo? Nah, untuk sejarah berdirinya Candi Dermo ini tentunya didirikan pada tahun 1353 atau abad ke-14. Pada waktu itu dipimpin sama Adipati Terung pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk pada masa kerajaan Majapahit. Apa fungsi dari Candi Dermo ini, Mas? Nah, untuk fungsi Candi Dermo ini sebenarnya ini adalah bukan candi. Ini adalah sebuah gapura, gapura pintu gerbang menuju bangunan suci. Nah, berhubung peradaban Hindu Islam, Candi Dermo ini beralih fungsi sebagai tempat peribadatan. Mengapa Candi Dermo ini dianggap penting, Mas? Nah, untuk Candi Dermo ini dianggap penting karena Candi Dermo ini adalah bekas peninggalan leluhur yang patut dijaga dan dilestarikan. Supaya apa? Supaya generasi penerus atau generasi pemuda sekarang itu tahu bahwa di Indonesia itu kaya akan beragam budaya dan situs-situs bersejarah. Menurut Mas, apa yang bisa dipelajari oleh generasi muda dari sejarah bangunan ini, Mas? Untuk menurut saya atau pendapat saya kepada pemuda-pemuda generasi sekarang itu yang pertama ini tentunya kedisiplinan, karena membuat candi atau bangunan-bangunan kuno itu membutuhkan kedisiplinan dan kerapian. Oke, yang terakhir Mas, adakah pesan khusus untuk pengunjung khususnya generasi muda dalam menghargai peninggalan sejarah? Untuk pesan-pesan khusus terhadap pengunjung atau wisatawan Candi Dermo atau situs-situs lainnya itu bagaimana ya, untuk pengunjung itu sebaiknya kayak membuang sampah itu pada tempatnya, terus memahami karakter-karakter atau situs-situs tersebut dan mempelajari agar anak cucu atau generasi kita itu tahu gitu. Oke Mas, makasih ya Mas atas wawancaranya. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Saja Wicaksono, hari kelas 8D absen 23. Sini saya sudah berada di pabrik gula Ulangan dan sama Bapak Utono. Ini Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sejarah berdirinya pabrik gula Ulangan? Pada waktu itu berdirinya tahun 1880, masih belum ada ya, masih dalam keadaan posisi dalam perjuangan kemarin itu yang dipimpin oleh Bapak yang telah gugur setelah mendahului kita. Ya, kita sudah doakan yang telah gugur di medan perang pada waktu kegiatan itu. Bangsa Belanda menjajah Indonesia selama 35 tahun, ya, 35 tahun. Untuk tanah Indonesia itu mau dikuasai oleh negara Belanda, tapi negara Indonesia nggak diam aja, pasti kita gerakan untuk berjuang maksimal mungkin semua perjuangan sampai tumpah darah untuk mempertahankan negara kita. Karena apa? Negara kita itu negara loh jinawi, sembarang apa wae ditanduri urip, dan untuk kekayaan darat atau lautan itu luar biasa masalah itu, dan begitu untuk masalah sejarah itu. Dan untuk di generasi penerusnya ini ya, mulai nenek, mbak, terus sampai kita ini sampai situ. Apa fungsi dari pabrik gula ini Pak? Fungsinya untuk pabrik gula ini, rujukannya itu untuk menafkahi seluruh keluarga kita. Kak nyugi, nguripi itu maksudnya untuk memberi nafkah, untuk kerja. Satu di pabrik gula ini cuma satu aja, jadi seluruh kecamatan Tulangan sekitarnya. Dan untuk pabrik ini untuk perjuangan pada waktu Belanda dulu sampai negara Indonesia merdeka, akhirnya dijajah lagi, akhirnya orang-orang itu bisa memanfaatkan pabrik gula ini sampai sekarang. Tujuannya untuk membiayai anak sekolah, anak putu sampai cucunya, sampai selama awal sampai akhir ini berdiri selama ini untuk di
rawat, soalnya tinggalannya pada waktu Mbak Batu. Mengapa pabrik gula ini dianggap penting, Pak? Karena pentingnya itu apa? Sejarah ini. Tinggalannya Belanda tahun 1880. Karena digerakkan seperti itu ya. Untuk negara ini, Indonesia itu fungsinya untuk ya apa ya, pabrik gula ini dirawat untuk perawatannya, untuk karyawannya, untuk mesinnya, dan untuk area yang ditanam buat bahan bakso untuk pada waktu piling dulu itu enak. Selama 3 bulan ini sudah mendapat penghasilan, jadi gudang sudah penuh. Sekarang 6 bulan itu belum sampai penuh. Soalnya apa, tebungnya jenisnya itu jelek sekarang. Kalau dulu kan bagus-bagus. Oke, Pak, yang terakhir, menurut Bapak, adakah pesan khusus untuk pengunjung, khususnya generasi muda dalam menghargai peninggalan sejarah? Nah, untuk pengunjungan ke sejarah negeri itu ya, untuk tinggalan nenek dulu, Belanda dulu. Pada waktu itu kan masih rawan, belum bisa dikunjungi. Terus sekarang kalau generasi pemuda sekarang seperti anak sekolah mau kunjungan ke SPB Tulangan. Nah, kebetulan ini pabrik ini sudah tidak aktif lagi, sudah tertutup karena bahan pasok tebu sudah menipis. Jadi keleng lahan-lahan itu sudah menyempit. Jadi dulu tuh waktu sawah tanam dari padi, cukul padi. Jadi sekarang sawah tanam bukan cukul tebu. Sekarang cukul rumah. Jadi penyempitan. Jadi bahan pasok itu mulai menyempit. Karena apa? Pemerintah menutup supaya bahan pasoknya diambil ke pabrik gula PG Kerembung. Baik, Pak, makasih buat wawancaranya. Iya. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Wicaksono dari kelas 8D absen 23. Di sini saya sudah berada di Museum Hutan Tular dan bersama Mas Arif. Oke, Mas Arif. Mas, saya mau bertanya nih, apa sejarah berdirinya Museum Hutan Tular ini, Mas? Jadi Museum Hutan Tular ini tuh berdiri sejak tahun 1933, didiriin sama von Weber, itu orang keturunan Belanda Jerman. Tapi dia tuh suka mengkoleksi benda-benda bersejarah di Nusantara pada waktu itu. Kemudian itu tuh masih di rumahnya dia sendiri. Itu masih koleksi pribadi, kemudian itu baru diresmikan menjadi museum, namanya Stedelijk Historisch Museum, itu tahun 1937. Kemudian dari 1937 sampai saat ini tuh sudah berpindah. Dari yang tadi di Surabaya itu udah 5 kali pindah. Terakhirnya itu yang kelima ini di Sidoarjo ini. Karena memang museum ini punya banyak banget koleksi, itu ada 15.000 koleksi. Alhasil kita perlu tempat itu yang lebih luas lagi buat ngedisplaynya. Jadi kurang lebih seperti itu kayak sejarahnya dari Museum Hutan Tular ini. Baik, Mas. Apa manfaat dari Museum MP Hutan Tular ini, Mas? Jadi Museum Hutan Tular ini tuh didirikan ya sebagai tempat pelestarian benda-benda bersejarah. Selain dilestarikan, kita juga memanfaatkan kayak teknologi masa lalu. Jadi itu kita juga banyak belajar dari arsip-arsip, terus dari kayak candi-candinya juga gitu, dari arca-arca ini seperti ini yang kita koleksi di sini gitu. Fungsinya sih secara singkatnya sih seperti itu, Mas. Mengapa Museum MP Hutan Tular ini dianggap penting, Mas? Karena di sini memang menyimpan banyak sekali informasi dari masa lalu, Mas. Seperti kayak ini. Kalau kita mau belajar tentang Hindu-Buddha, teman-teman di sini bisa lihat mulai dari ada arca koleksi Hindu di depan kita di sini, terus ada arca Buddha di sana. Ini kita bisa lihat mulai dari bentuknya, reliefnya dia, terus ukurannya itu kayak dia tuh beda dari sama museum atau objek yang ada di Jawa Tengah. Jadi tuh tiap benda di daerah Indonesia itu juga beda-beda gitu. Misal candi atau arca di Jawa Timur sama Jawa Tengah itu juga beda. Kayak kalau di Jawa Tengah itu lebih ke ukuran asli biasanya. Kalau di Jawa Timur tuh miniaturnya gitu. Jadi nggak sebesar ukuran asli. Misal kayak ini ada arca Buddha.
kalau di sini nggak seukuran manusia aslinya, tapi kalau di Jawa Tengah itu seukuran manusia aslinya gitu. Salah satunya itu kayak dari contoh Hindu-Buddha. Masih ada lagi koleksi yang lainnya kayak koleksi prasejarah, koleksi teknologika, terus koleksi masa kolonialisme itu berisi peninggalan-peninggalannya senjata-senjatanya Belanda atau VOC. Di belakang juga terus ada koleksi etnografi, ada kain batik, terus ada wayang beber dan wayang-wayang lainnya, kemudian ada keris, ada senjata-senjata tradisional juga yang lainnya di ruang pusaka sana di belakang. Seperti itu menariknya ya. Oke Mas, menurut Mas apa yang bisa dipelajari oleh generasi muda dari sejarah bangunan Nusantara ini Mas? Kalau dari sejarah bangunannya di sini, mungkin kita lebih bisa belajar tentang keanekaragaman bentuk bangunan dari masa lalu ya. Contohnya dari bangunan-bangunan lawas di Jawa, itu kan furnitur tuh klasik banget. Kayak dia tuh berornamen kayak sulur atau tumbuhan, karena memang setelah adanya Sunan yang datang ke Nusantara yang menyebarkan agama Islam, itu umat muslim itu dilarang untuk menggambar atau membentuk motif hewan karena akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Alhasil masyarakat Jawa mengukir atau membuat gambar itu berbentuk tumbuhan, berbentuk kayak sulur gitu. Itu juga punya arti mempunyai hidup atau umur yang panjang gitu kalau sulur. Terus apalagi ya, kayak kalau keunikannya di sini tuh banyak banget relief, kayak ada relief alam, terus ada apalagi di sini ya, relief alam, ada relief tokoh juga gitu. Jadi banyak banget keunikan bangunan dari masa lalu yang kita tuh perlu tahu sebenarnya. Kayak unik-unik banget bentuknya, nggak kayak bangunan-bangunan sekarang yang lebih modern dan minimalis. Di sini pun masih bangunannya semua ini pakai atap ya genteng sih, nggak pakai yang atap miring kayak bangunan sekarang gitu kan, yang udah jadi satu gitu. Mungkin itu aja sih Mas. Oke Mas, yang terakhir, adakah pesan untuk pengunjung khususnya generasi muda untuk menghargai peninggalan sejarah? Kalau buat menghargai peninggalan sejarah, teman-teman itu cukup datang, cukup penasaran, itu udah oke banget gitu. Terus sama jangan gampang percaya sama satu sumber saja. Kalau teman-teman pengen belajar sejarah, itu harus punya rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau teman-teman ketemu sejarah di TikTok atau di Instagram, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, oh sejarahnya begini ya. Tapi teman-teman cari lagi sumber dari sumber lainnya. Misal teman-teman ketemu sumber di Delper itu kayak situsnya Belanda, terus di KITLV itu juga itu Belanda juga. Itu lebih bagus dibanding teman-teman cuma buka TikTok langsung percaya gitu. Itu bisa jadi ya kesalahan berpikir nanti, karena bisa berbeda gitu. Karena kalau udah masuk media itu pasti sudah diolah gitu. Nah kalau teman-teman penasaran sama sejarah yang aslinya, itu diulik sendiri itu lebih asik beneran deh. Baik Mas, makasih. Yoi, sama-sama. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.